yang ku rindu, asal ku mengenalmu. Shalom, salam pemenang. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini dalam doa pagi saya diingatkan dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sobat yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saya sedikit tergelitik karena saya mendengar ada beberapa informasi bahwa ada orang-orang ketika dia harus dikarantina karena ODP ataupun statusnya PDP, mereka justru tidak menikmati perawatan. Mereka takut, mereka lari. Bayangkan saudara, mereka lari, takut. Kenapa? Karena mereka kurang memahami, tidak mengenal tentang COVID-19. Mereka tidak memahami dan tidak mengenal dokter dan suster atau perawat yang menangani. Nah, ini tentu sedikit menarik dan unik. Kenapa banyak orang ketika divonis positif, mereka takut setengah mati. Yang dibayang mereka adalah hanya mati, mati, dan mati. Tetapi saudara, tahukah saudara, data membuktikan bahwa banyak orang yang dirawat setelah 14 hari mereka mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu yang tervonis positif COVID-19, jangan langsung bayangannya mati. Nah, kata mengenal, memahami itu akan menyebabkan tindak tanduk kita, apakah akhirnya memuliakan Tuhan atau tidak. Demikian juga dalam kekristenan, dalam iman kita kepada Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, hari-hari ini saudara, banyak orang tidak mengenal dan memahami siapa Tuhan. Hanya mengenal dan memahami Tuhan itu sebagai yang berkuasa. Jadi kalau sakit berdoa dia penyembuh, kalau pas miskin berdoa supaya berhasil dan kaya. Dia yang membuat kita kaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita adalah pribadi. Sekali lagi, dia pribadi. Memahami mengenal Tuhan itu harus pergumulan setiap saat, dalam setiap masalah dan persoalan. Nah, jadi dalam kondisi hari ini kita harus mulai belajar memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi, dan itu harus utuh. Tidak bisa sekedar hanya dia berkuasa. Kuasa Tuhan itu tangan Tuhan. Tetapi yang paling Tuhan inginkan adalah kita memahami hatinya, perasaannya dalam setiap langkah kita. Itu perasaan Tuhan bagaimana dalam setiap apa yang kita alami, rencana Tuhan kita harus memahami. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pribadi itu punya emosi, pribadi itu punya yang namanya keinginan, punya selera, punya standar. Nah, ini yang gagal dipahami oleh banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan pun. Sehingga ketika gereja berdiri, gereja beribadah, fokusnya hanya meminta kuasa Tuhan. Apakah ini salah? Tidak. Tapi dampaknya, sekali lagi, dampaknya adalah umat gagal mengenal hatinya Tuhan. Nah, itu sebabnya pastikan kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar mendapatkan kuasa Tuhan, tapi mengenal pribadi Tuhan.
yang punya standar selera, yang punya keinginan, yang Allah kita punya emosi. Nah itu sebabnya sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari gunakanlah momen dimana kita stay at home bersama dengan keluarga kita untuk bersama-sama kita mengenal pribadi Tuhan, bukan sekedar kuasanya. Nah itu sebabnya saudara, mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi untuk apa? Kita mengenal Tuhan lebih tinggi daripada sekedar kita mengenal kuasanya. Tuhan memberkati kita. Salam pemenang.